Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Gagas dengan NIM 41519111088. Dengan di sini saya akan menjelaskan mengenai integritas diri dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Untuk tugas besar 2. Yang pertama yaitu ada latar belakang, di mana pentingnya integritas diri di era sekarang sangatlah dibutuhkan, baik dari lingkungan sehari-hari, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan di dunia perkuliahan. Semakin bertambahnya tahun atau semakin berkembangnya dunia, integritas diri yang terdapat di dalam diri seseorang semakin menurun. Faktor terjadinya seseorang tidak mempunyai integritas diri mungkin dari pola hidup yang tidak sehat, yang mengakibatkan seseorang tersebut hilang kejujurannya yang terdapat di dalam dirinya, dan bisa terjadi juga karena faktor pertemanan dan pergaulan. Pentingnya mengajarkan integritas diri kepada anak sejak dini, agar anak bisa mempunyai kejujuran yang menjadi prinsip dan selalu dipegang teguh sampai anak bertumbuh dewasa. Lingkungan keluarga adalah modal utama agar anak bisa tumbuh dengan kejujuran yang baik, dan lingkungan keluarga juga yang bisa mengarahkan kepada anaknya sejak dini mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu apa itu integritas diri. Integritas diri adalah salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Integritas sendiri berasal dari bahasa lain yaitu integrate, yang artinya seperti berikut ini. Yang pertama, sikap tegas untuk tidak ingin korupsi, berpegang teguh pada prinsip, dan menjadi dasar untuk berhubungan dengan diri sendiri sebagai nilai moral. Selanjutnya yaitu kualitas, sifat, dan kondisi yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh, memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan otoritas, kewibawaan, dan kejujuran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang berintegritas, yaitu ada tidak memakai kedok dalam melakukan suatu tindakan dan melaksanakan tugas, bertindak sesuai dengan ucapan dan menjunjung tinggi kejujuran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, bersikap sama baik di depan maupun di belakang, selalu berlaku transparan dan objektif dalam melihat segala sesuatu. Selanjutnya itu konsisten dengan apa yang diimani dan perilakunya, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari tetapi dalam menyelesaikan pekerjaan juga. Selanjutnya itu konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Mereka juga memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu melaksanakan tanggung jawab. Selanjutnya itu ada manfaat integritas. Manfaat integritas secara fisik dapat menjadikan seseorang sehat dan bugar. Dalam keadaan ini, seseorang dapat memulai aktivitas dan pekerjaan sehari-hari dengan baik. Manfaat integritas secara intelektual dapat mengoptimalkan kinerja otak agar lebih berpikir strategis dalam mengambil keputusan atas banyak pertimbangan. Manfaat integritas secara emosional dapat mengisi seseorang dengan rasa solidaritas yang tinggi dalam motivasi, empati, dan interaksi kerja. Manfaat integritas secara mental membuat seseorang menjadi lebih cerdas dalam memakai sesuatu, termasuk pengalaman hidup, sebagai keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialami. Yang terakhir yaitu manfaat integritas secara sosial adalah kemampuan untuk mengembangkan hubungan antara individu dan masyarakat, berkolaborasi dengan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan yang membutuhkan kohesi dan kolaborasi. Selanjutnya itu ada cara menerapkan integritas dalam dunia pekerjaan. Bagi sebuah perusahaan, memiliki karyawan yang berintegritas juga adalah hal yang krusial. Untuk dapat menerapkan integritas di perusahaan, kita dapat mengikuti beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, kita harus menghormati visi dan misi perusahaan, harus siap bekerja, dan siap bertanggung jawab atas kesalahan. Selanjutnya yaitu cara menerapkan integritas dalam mahasiswa. Tingkat mahasiswa ialah tingkat paling tinggi dalam dunia menuntut ilmu, tetapi bukan malah menjadi contoh bagi adik-adik di bawah jenjang pendidikannya terjadi yaitu contohnya seperti uang semester yang sering dijadikan bahan korupsi kecil untuk menjalani dunia perkampusan. Juga tidak bisa lupa keterlambatan dalam kegiatan organisasi kuliah yang sudah ada dari zaman dahulu. Berikut contoh penerapan malahan masalah integritas mahasiswa dinilai buruk, seperti tindakan kecurangan yang sangat lazim, yaitu tindakan titip absen, membantu teman dalam mencontek, serta trik tikus lain yang marak terjadi di dunia perkuliahan. Berikut contoh untuk penerapannya. Yang pertama yaitu ikuti dan hormati kebijakan dunia kampus, selalu tanggap, menghormati pendapat teman, bertanggung jawab, dan menjadi amanah dan barang milik orang lain. Selanjutnya yaitu cara menerapkan integritas dalam sehari-hari, yaitu ada tanggung jawab, komitmen, fungsi kognitif, dan fungsi afektif.
Demikian pula sikap setia dan memiliki nilai-nilai hidup menjadikannya seseorang yang berprinsip, ditambah seseorang yang berintegritas, mampu menghargai waktunya, membuatnya menjadi teladan baik di sekolah, keluarga, ataupun di masyarakat. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan mengenai integritas diri yaitu bahwa pentingnya menerapkan integritas pada anak sejak dini agar anak bisa mempunyai pertahanan yang kuat supaya bisa menjadi anak yang berintegritas. Tidak cukup hanya sejak dini, keintegritasan anak saat dewasa juga itu akan membawa anak tersebut menjadi pemimpin yang sukses atau menjadi orang yang sukses. Karena integritas bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan mahasiswa, dan juga kehidupan pekerjaan. Maka dari itu kita sebagai penerus bangsa ini harus menerapkan kepada diri kita bahwa integritas diri sangatlah penting. Dan kita juga sebagai pedoman harus bisa memberikan contoh integritas diri kita yang kita terhadap calon penerus bangsa selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada saran. Yang pertama, bahwa pentingnya mengedukasi anak sejak dini mengenai integritas diri. Selanjutnya ada pentingnya memilih pergaulan, karena pergaulan bisa merusak integritas diri kita. Maka dari itu, jika kita sudah mengetahui bahwa pergaulan kita sudah tidak sehat, maka langkah yang tepat yaitu meninggalkannya. Selanjutnya itu pentingnya mempunyai pendirian yang kuat atas keputusan-keputusan yang kita ambil, dan kita juga harus berani bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Selanjutnya itu pentingnya memberikan sikap yang baik kepada anak-anak, karena anak-anak akan meniru perilaku sikap kita dengan tangkap. Dan yang terakhir yaitu pentingnya mengontrol pikiran kita agar integritas diri kita tetap bisa terjaga dengan baik, karena semua perbuatan yang akan kita ambil akan diproses terlebih dahulu oleh pikiran kita. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan mengenai integritas diri untuk tugas besar pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.